saya terlambat tadi karena sesuatu hal tadi malam ada keluarga saya tiba-tiba dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dan dia tidak sakit dalam perjalanan dari pagi kembali ke rumahnya dan sekitar jam malam kecelakaan tunggal dan nanti beliau meninggal di tempat karena saya terlambat. Tapi saya bisa kesini karena tanggung jawab. Kemudian yang kedua, keluarganya masih ditunggu dari Irian, jadi istrinya serta perjalanan. Kemudian anaknya lebih lama lagi karena ternyata dari Irian ke tempat airport itu 8 jam jalan katanya. Dia kebetulan terjadi ada di apa itu ya sampai saya terlambat. Selanjutnya terima kasih Pak Ketua yang sempat hadir bersama kita. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama kita dalam pelaksanaan konferensi ini. Kami mungkin tidak terlalu banyak, jadi saya berterima kasih kepada teman-teman pengurus yang lama ya. Banyak yang kita bisa yang kita peroleh di masa kepemimpinan saya bersama kita. Banyak kegiatan yang kita ikuti dan alhamdulillah itu banyak juga menghasilkan yang terbaik ya untuk Kabupaten Palu ini. Dan yang paling lagi adalah iuran kita, alhamdulillah Kecamatan Patalasa ini termasuk salah satu penyetor iuran terbaik ya. Tepuk tangan dulu untuk termasuk proses dengan Marco sampai-sampai pada saat konferensi kabupaten salah satu yang diminta untuk jadi pemeriksa keuangan itu benar kita di Patalasa. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita termasuk penyetor iuran terbaik dan mungkin yang terbanyak. Alhamdulillah. Ini yang perlu kita pertahankan ke depan. Jadi insyaallah untuk kepentingan pengurusan yang akan datang ini insyaallah lebih bagus lagi dan lebih kompak lagi, lebih bersinergitas lagi ya. Kemudian insyaallah kita bersama-sama membangun kehidupan kalian ke depan. Dan ingat bahwa insyaallah tahun depan itu akan ada perseni tingkat provinsi yang misalnya dilaksanakan juga punya ketua mungkin ya di Sidra. Ini menyebutnya apa khususnya Patalasa. Dari Polres juga belum pakai. Jadi itu ketua panitia. Oh, ketua panitia. Sinyalnya tahu. Iya. Kalau tahu bisa ada keringanan. Pokoknya gaji ini Pak Ketua. Saya kira itu ya, jadi ayo kita sebentar di sana memilih pengurus yang baru, teman-teman yang bisa membawa PGRI ini lebih bagus lagi dari sebelumnya. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Terima kasih atas keberanian beliau dan sebut apapun beliau menyempatkan karena beliau cinta terhadap PGRI. Hidup PGRI, hidup guru, soliditas, siapa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari Bapak Dr. Andos Haji Hamdullah MSI selaku Ketua PGRI Cabang Patalasa. Berikutnya sambutan Ketua PGRI Kabupaten Takalar sekaligus membuka acara konferensi Cabang PGRI Patalasa. Kepada Bapak Haji Darwis SPD MM dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya didengar juga melihat. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman pengurus PGRI Kabupaten hadir pada kesempatan ini dan sekaligus setiap pelaksanaan konferensi PGRI di kabupaten di kecamatan itu adalah bagian dari upaya pengurus PGRI Kabupaten untuk melakukan konsolidasi
yang mohon maaf saya tidak sempat sapa satu persatu. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberi rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, umur yang panjang, dan tentunya keinginan yang kuat untuk hadir di tempat ini. Ini adalah bukti nyata keinginan dan kepedulian kita semua dalam rangka membesarkan organisasi kita, organisasi PGRI. Itu mari kita aplaus bersama-sama dulu. Selanjutnya salam dan salawat mari kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantar kita dari alam gelap gulita ke alam yang seperti sekarang ini yang kita nikmati. Selanjutnya, pertama-tama ingin saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus PGRI Kecamatan Patalasang yang telah melaksanakan konferensi PGRI Kecamatan, dan mungkin ini kecamatan yang ke-6 melaksanakan konferensi PGRI, dan ingin kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah memang menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus PGRI Kabupaten setelah terpilih masa bakti 2025-2030 yang akan datang untuk melakukan konsolidasi organisasi kepengurusan sampai ke bawah. Dan alhamdulillah ini kecamatan yang ke-6. Tentu kami pengurus kabupaten berharap dalam waktu dekat seluruh kecamatan sudah melaksanakan kegiatan yang seperti ini, kegiatan yang sama. Tema kita hari ini sesuai yang terpajang di depan adalah memperkuat peran PGRI dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru menuju pendidikan yang berkualitas. Ini yang perlu kita camkan bersama, apa maksud dan tujuan daripada tema tersebut, sehingga paling tidak setelah kita berkegiatan ada sesuatu yang membekas di dalam hati, di pikiran kita untuk mewujudkan itu. Sekali lagi, paling tidak ada sesuatu yang bisa tersimpan dalam benak kita, pikiran kita, sehingga itu yang akan mengarahkan kita membawa PGRI ini dalam menuju ke sana. Ujung-ujungnya adalah menuju pendidikan yang berkualitas. PGRI ini adalah organisasi profesi. Itu yang harus saya tekankan, bukan organisasi politik. Sekali lagi, PGRI ini adalah organisasi profesi, bukan organisasi politik. Sehingga kalau ada anggota mau masuk ke PGRI baru ada niatnya untuk berpolitik, jangan. Karena ini organisasi profesi adalah organisasi pengabdian yang berharap untuk mendapatkan sesuatu, di paling tidak tujuannya adalah itu, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan teman-teman guru. Karena jangan harap pendidikan bisa berkualitas kalau gurunya tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tidak mendapatkan kesejahteraan yang bagus. Mamping abusa-abusa bawata apapun karena ingin menghadirkan pendidikan yang berkualitas kalau bukan gurunya yang diperhatikan. Pertama, kalau sepi rugi anak itu. Nah, oleh karena itu organisasi PGRI ini harus tampil di depan mengawal itu.
PGRI mulai dari bawah sampai ke pusat itu memperjuangkan. Salah satu di antaranya itu adalah di mana saya katakan bahwa tunjangan sertifikasi tak ikut berkat perjuangan PGRI. Kalau tidak PGRI kira-kira selalu itu dihapus. Itu yang harus kita camkan. Jadi pengurus PGRI itu dari bawah sampai ke pusat itu berjuang bagaimana supaya tunjangan sertifikasi kita itu tetap diprogramkan, diteruskan, karena salah satu di antaranya untuk menuju peningkatan kesejahteraan guru adalah itu tunjangan sertifikasi. Tetapi perlu juga disampaikan kepada teman-teman anggota bahwa sebenarnya tujuannya itu peningkatan kesejahteraan atau untuk peningkatan profesional juga dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jangan kita cuma berani menuntut hak, tetapi kita lalaikan kewajiban. Ini tolong disampaikan kepada teman-teman guru, terutama yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jangan sebaliknya, sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, tetapi dia yang lebih malas lagi. Itu, tolong ini disampaikan. Tetapi PGRI harus tampil mengawal itu, mengawasi teman-teman guru. Tolong para pengurus mulai dari kabupaten sampai ke tingkat bawah ke kecamatan supaya melihat juga itu. Paling tidak kita memberikan pemahaman secara kekeluargaan. Itu sekian itu menerima gaji tunjangan baru kita malas melaksanakan tugas. Jangan bergaji buta. Begitu. Dan tidak kesana, tidak ada berkahnya, tidak berberkah itu. Jika mau tidak ada bagana, apakah negara punah tidak ada berkahnya. Kami kalau dana, nanti kira-kira pasti kurang. Karena itu tergantung dari perasaan. Karena semakin tinggi pendapatan penghasilan, semakin banyak juga pengeluaran. Jadi kadang-kadang pada nafkah gitu. Apabila dana, nama misalnya SK menganggap punya sertifikasi, apabila dia beri amal lihat kendaraan 4 roda. Sampai dia sertifikasi, tapi ini mati nih. Di mobilnya dari awal kau. Dari apa? Mati rolong. Nah, itu yang menyebabkan setiap kejar tersirat nabi tadi mengadakan nakik, mengadakan kaki pengadilan rolong. Karena itu untuk menuju peningkatan kesejahteraan itu tergantung bagaimana kita pintar-pintar mengelola, manage itu keuangan kita. Kita harus pandai-pandai. Kita harus punya keterampilan manajerial mengelola keuangan pribadi. Kalau kami menuju ke sana, tapi tidak tahu benar. Karena model nasihat terguru atau nasihat peribadikan guru-guru kita yang dulu belum. Biasa ada dompet pasangin nota. Kan begitu dulu. Guru-guru karyawan loh. Ini gipares sa dompet na. Sa nota lang. Apalagi sekarang dengan mudahnya lagi mendapatkan jadikan apa nih? Ojol apa? Pinjol. Pinjol ini pinjol online. Semakin memudahkan. Jadi yang sekarang era global, kalau kita tidak pandai-pandai mengelola itu kehidupan, ini kehidupan dana. Dan salah satu penyebabnya kenapa kita tidak pernah merasa cukup, karena tidak berberkah. Kenapa tidak berberkah? Karena kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Saking saking dituntut. Siapa manusia dengan nanti menaikkan sertifikasi ya. Karena tahan jadi dinas pendidikan supaya bunga. Dosa saking itu menanya teman-teman sampaikan. Maka kita harus berikan pencerahan
Yang mencairkan itu adalah kementerian pusat, bukan kita di sini di daerah, tetapi tentu ada informasi laporan-laporan yang tersusun dengan rapi ke pusat untuk menjadi dasar bagi kementerian untuk pencairan. Seperti itu. Jadi itu sekali lagi ini memang antara peningkatan profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan ini memang searah. Jangan cuma satu yang kita pikirkan. Kalau kita mau menuju ke profesional dalam melaksanakan tugas-tugas dengan baik, ya tentu peran-peran kita ke depan organisasi memikirkan bagaimana apa kiat-kiat kita, apa informasi-informasi yang bisa kita kerjasamakan oleh dinas pendidikan dalam rangka peningkatan itu. Benar kalau selaku ini kepala dinas sekarang kan bisa, tetapi jangan dijadikan itu sebagai penghalang organisasi bekerja ke depan untuk berbuat lebih baik lagi, karena ya seperti itulah memang hidup dan kehidupan. Sebagai ibarat roda ini, ya terkadang kita di atas berputar. Jadi begitu. Kamu yang menroda setiap hari narapi adalah adalah tamat itu mengi. Seperti itulah memang siklus kehidupan, namanya siklus kehidupan. Karena itu kita harus siap menerima segala perubahan yang terjadi. Jangan dibilang ya ngapa jalannya kalau main pakai sebarang ngami jangan kamar yang jadi ya, sekali lagi dengan kondisi sekarang saya bukan lagi kepala dinas pendidikan yang dijadikan itu alasan buat teman-teman pengurus PGRI untuk tidak mau berbuat maksimal. Seperti itu, bahkan dengan situasi kondisi seperti sekarang ini itu jadikan spirit buat kita untuk bisa berbuat yang terbaik. Banyak semangat sering menurun. Ya. Jangan kira ada budaya seperti yang disampaikan Pak Prabowo kemarin. Hanya ada budaya kita di Indonesia ini pada saat kita jadi pemimpin kita disanjung-sanjung. Ketika sudah turun digoyang bicara dengan agama seperti Jokowi kemarin. Tetap kita menjadi silaturahmi, menjaga silaturahmi dengan baik agar kita bisa melaksanakan peran-peran kita dimanapun kita berada, ya seperti itu. Dan jangan begitu takut, dan ini sekali dengan namanya mutasi. Mutasi itu soal biasa. Mutasi itu adalah bagian dari pembinaan kepegawaian. Jadi kalau ada nanti kepala sekolah yang dimutasi, terima dia. Karena bupati itu selama 5 tahun ini bupati kita sekarang ini akan bertanggung jawab nanti pada masyarakat. Makanya dia harus memilih siapa bisa menjadi pembantunya yang cocok dengan visi misinya, membantu mereka, karena pada akhir masa jabatannya nanti dia yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Dan kalau mutasi itu soal biasa. Yang penting sesuai dengan aturan. Dan saya kira apa yang dilakukan kepada sekarang kita ini itu sesuai dengan aturan, karena itu ada memang prakteknya dari KSN petunjuknya. Jadi bekerja dengan baik, laksanakan tugas dengan baik, perlihatkan kinerja dengan baik. Setelah itu kita serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Seperti itu. Dia lagi saya kira pikiran nama dimutasi gitu. Ibadah kayak jadi guru bantu. Bahkan saya katakan, apalagi punya sertifikasi lagi, negara jadi guru bantu luar biasa. Dibandingkan dengan beban kerja pengajar kepala sekolah. Tetapi kalau diberikan tugas tambahan, terima itu dengan baik. Diterima
tentu kita berharap kepengurusan ke depan adalah kepengurusan yang lebih energik, yang lebih cepat. Apalagi ada sekarang tagline-nya Pak Bupati, tak kalah cepat, ya, tak kalah cepat begini. Apanya yang harus cepat? Cepat berpikir, cepat bertindak, dan cepat berhasil. Sebentar ada akhir-akhirnya. Jadi itu tagline Pak Bupati sekarang, tak kalah cepat. Apanya yang harus cepat? Cepat berpikir, cepat bertindak, dan cepat berhasil. Artinya jangan kita terlalu berpikir kalau ada sesuatu yang kita mau lakukan. Kalau cepat berpikir, ya dalam artian bahwa kita berpikir itu cepat merencanakan sesuatu. Apa yang direncanakan ya keberhasilan, jangan merencanakan kegagalan. Nah, kemudian setelah ada itu cepat bertindak, melakukan aksi. Dari zaman-zaman kamu kupede, kami berpilih nama rongan ini. Menunda pekerjaan, nanti pada akhirnya itu akan bertumpuk pekerjaan kita. Jadi jangan selalu menunda pekerjaan. Sudah boleh memang diselesaikan pada saat itu, selesaikan jadi menunda. Kalau tidak ada jaminan bahwa besok itu tidak ada pekerjaan lain. Akhirnya bertumpuk itu pekerjaan, bertumpuk itu tugas-tugas, akhirnya bisa menjadi penghambat buat kita semua. Setelah itu ya tentu kalau kita cepat itu semua, akan yang paling yang ketiga adalah cepat berhasil. Berhasil bisa kalau kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi sekali lagi jangan merencanakan kegagalan. Artinya merencanakan sesuatu kalau tidak bisa jadi kita laksanakan, itu merencanakan kegagalan sebenarnya. Terakhir sekali ya tentu dalam konferensi ini menghadirkan pengurus dan program-program kerja yang baik dalam menuju itu temanya. Tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua, saat tahun depan akan dilaksanakan Poseni Gereja dan sudah ada bocoran dilaksanakan di Sdn Rapang di Sudrap. Jadi kalau tadi bilang ada orang Sudrap di sini, mudah-mudahan bisa jadi takalna diterima di sana buat rumah. Seperti itu. Nah, tolong itu dipersiapkan, direncanakan dengan matang mulai dari sekarang, ya, supaya nanti tidak kelelahan, termasuk apa-apa yang harus kita persiapkan dari sekarang. Nah, kostumnya tolong supaya jangan tidak terjadi lagi seperti kemarin-kemarin. Karena jor mereka lokasi ya, tidak dapat kebajuan, kan misalnya dia mau kaki, dia mau dia tamu bertanda. Ada biasa, ada kaosnya, tidak ada trainingnya. Dia training, nanti ada jaketnya. Dia jaketnya, tidak topina. Itu kan. Ini adalah kalau tidak terulang kembali. Sudah terulanginya berarti kita gagal. Terus, jadi dari sekarang kabupaten itu mempersiapkan memang siapa yang bisa mengurusi itu. Siapa yang mengurusi itu? Jangan lagi kalau kita mau kenapa mesti orang lain. Dan saya katakan, saya sudah berulang kali saya katakan bahwa kepengurusan ini adalah kepengurusan kolektif. Saya ya, tidak melakukan begini apa dan jarnya mana penting dipelajari. Yang penting dipauang itu dia. Kemudian dia pagi dalam menjadi satu sukaran. Kemudian dia urusan tak lain ditunda nih. Jadi jangan itu fungsi-fungsi manajemen harus kita pahami bersama. Ada namanya pendelegasian. Biasanya ada beberapa kecamatan
kebetulan sudah melaksanakan, saya tidak bisa hadir lanjutkan. Ada pengurus lain, ada wakil ketua. Apalagi sekarang talu wakil ketua. Masa tak pada talu tina? Pada apa tidak sih yang ketua? Tapi pada apa ini pas sekretaris? Untuk tidak sekretaris, yang penting kelengkapannya sudah tersedia. Ada bidang organisasi. Bisa. Jadi yang kita menjadi penghambat, kita mau masuk di organisasi, kita negara kita udah tenak tak boleh jadi, tidak bisa, tidak bisa berkembang ini organisasi. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin memperkenalkan teman-teman pengurus kabupaten. Jangan sampai ada di antara kita kepala sekolah, guru lagi gini karena ibu injirnya sayanya ada pikir ya iya. Ya, ini karena jadi dia selain pengurus, dia juga anggota akreditasi. Jadi dia bukan cuma di Takalar, bahkan lebih banyak tugasnya di luar Kabupaten Takalar. Kau malah kau mengenal Takalar. Ya, jadi saya ingin sampaikan pengurus harian itu kebetulan teman-teman pada saat konferensi saya diamanahkan dan terpilih secara aklamasi. Dan ini juga kita sebelum melaksanakan konferensi atas izin dan restu dari Bapak Bupati. Kemarin ada beberapa saksi saya sudah sodorkan. Bupati saya sampaikan, Pak Bupati bilang siapa yang rencana maju jadi ketua. Saya sampaikan bahwa untuk sementara Pak Bupati teman-teman ini mengamanahkan ke saya. Tetapi kalau ada orang lain yang kita mau dorong, kami legowo dan akan memperjuangkan itu. Tapi boleh mengatakan tidak tadi saja. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan katanya kepala dinas saja mungkin begini-begini, jangan bilangkan begitu. Sekali lagi kita mau menghidupkan ini PGRI. Saya tidak mau bicara hidup di PGRI, tetapi saya mau menghidupkan PGRI. Tentunya dengan keberadaan dan kebersamaan kita semua benar tidak real yang benar. Oleh karena itu dibantu, didukung, bantu teman-teman lain punya laki yang disahau tinggalnya ini. Dan harus memperlihatkan itu. Kalau ada kegiatan-kegiatan PGRI, semangat kita guruan untuk menghadiri. Termasuk satu di antaranya itu kalau gini, kan sudah ditetapkan itu hari apa bagian PGRI? 25. Tolong aja. Supaya ini keluarga aku semua itu, kamu dari PGRI kau. Kamu dari jadi harus ada kebanggaan tersendiri kalau ada pakaian kita kenakan ini. Murni, ini bagian dari identitas kita. Jadi bulan setiap tanggal 25 harus. Bukan mau nyewek beda-beda, bajunta lagi banyak sertifikasi sampai. Kayak ini kan tunai biasa kali, kata tahun itu. Ditunai itu kali, teman lebih dari pagi. Mana yang sepatutnya nu kesehatan di siner, anak kasih buku pio pakai toji. Api dan minggu bunta, gudung tak terus bisa ini tunai kali nah. Ada tahun ini, awak sama karena penampilan seorang guru itu harus yang pertama. Karena disitulah penilaian orang pertama. Kau katanya ibu pakai batu kan. Oh, apa ini kemampuan dan ketahuan guruku. Kalau bagus penampilan tak berdiri di hadapan anak-anak salah. Perbaiki. Jadi saya selalu ketua harian, kemudian wakil ketua 1 Pak Hayuddin SPDMM itu dia minta izin di sakit. Dia ketua KTGS-nya Kecamatan dan Lesong. Kemudian wakil ketua 2 Dr. Andus Haji
Kemudian wakil ketiga Dr. Andes Harun. Beliau ini dari perwakilan SMA. Nah, jadi inilah satu keunggulan kita untuk pengurus sekarang karena kita terus semua teman-teman. Dulunya kan pendidikan dasar. Sekarang kita rekrut karena itu sebuah kekuatan. Kemudian sekretaris tidak asing lagi Pak Sabiul Dekaja. Jadi ya kerja istri nih. Kemudian wakil sekretaris Haji Muhammad Bakri, beliau ada di depan kita. Beliau juga dari SMA. Sama-sama saya terangkat, sama-sama ikut prajabatan, dan sama-sama ditempatkan di SMA Negeri 3 Takalar Tengah. Tapi ya saya beralih ke masuk ke struktural tahun 2003 pada waktu itu. Nah ini juga nih sama di SMA 3. Kemudian bendahara Ibu Wanyuni Mukhtar SPD. Nah, Bunda Kanjeng Mami. Kemudian wakil bendahara Pak Jalil SPD mungkin berhalangan hari ini. Itu juga dari SMA, perwakilan SMA. Kemudian ketua bidang bidang kaderisasi dan organisasi pasien dekor. Saya kira ini juga tidak asing lagi. Tapi hari ini bertepatan semua sekretaris ada acara di ruangan pulang. Saya pun sebenarnya diundang ke sana, tapi saya minta izin bilang ada kesenggalan kedua. Ada yang demo ini di Luwu. Nah, itu harus kita juga memperlihatkan nanti solidaritas kita. Ada guru kasihan diberhentikan gara-gara duit rokok sabu besar. Dan itu kesepakatan komite. Cuma mau membantu itu kasihan teman-teman guru yang tidak menerima, yang tidak bisa mendapatkan honor dari dana bos karena tidak tercatat di Dapodi. Ini memperjuangkan dan itu juga kesepakatan komite. 21 sederhana dan itu tidak semua yang mau saja. Dan diberhentikan. Tidak. Ya mari kita paling tidak mendoakan teman-teman kita semoga dia bisa kembali aktif kembali di posisinya sebagai guru. Kemudian pengembangan profesi dan karir guru aja Nurmin dari MPD. Nanti dari Sekde pengawasan dan Korwilta di Patalasa. Kemudian ini tidak ngisi kita Leolivo. Iya, ya terjadi yang dalam sekali. Kemudian penegakan kode etik dan advokasi Wawan Kurniawan. Tidak ya? Iya, izin. Kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat Muhammad Yupri. Izin juga kayaknya. Iya. Ya. Kemudian selanjutnya bidang pembinaan dan pengembangan lembaga kependidikan Muhammad Sukri SPD. Tahu ini. Pak dari Tanah Keke. Mungkin lompet berpulang tadi. Sabtu depan ya kita ke Tanah Keke. Ya. Salah, berarti jangan bosi bagus cuaca. Kita sama-sama. Tidak boleh ada yang tidak hadir. Ya? Tidak boleh harus hadir. Kemudian bidang kerjasama dan pengembangan usaha Agus. Jadi ini yang panjang ikut sekaligus ustaz kita dari Galeso. Kemudian kesejahteraan dan ketenagakerjaan Pak Musliadi SE Polsel ini. Oh iya. Kemudian bidang pemberdayaan perempuan Haja Wahida Nur SPD. Ada mana tahu yang isi ini? Karena
harus ada itu pengurus lama yang tetap kita rekrut karena bagian daripada unsur kesinambungan. Dan pengalamannya yang mau digali pun ini kabus untuk pengalamannya. Ya tuh, kita harus tetap hormat. Itulah guru. Jadi tidak ada itu mantan guru ya. Jangan sampai dengan mantan guru punya mana. Tidak ada itu mantan guru. Guru itu tetap melekat di dada kita sampai ke liang lahat. Jadi berbahagialah kita teman-teman jadi guru. Kemudian pemberdayaan perempuan sudah, komunikasi dan informasi. Pak Jalil ini juga ada tugasnya ke Jakarta. Kita izin. Biasa mana Tina tetapi naliput. Dan rilis beritanya itu ke akhirnya. Iya. Kemudian ke keanggotaan dan digitalisasi organisasi Pak Iswadi, kuasa dari MAPSU. Beliau adalah ketua KTGSI MAPSU. Jadi nanti sebentar kalau ada yang mau berurusan tentang kartu anggota, kalau Pak berhubungan dengan Pak Iswadi, jangan sampai dia tidak terdaftar, ya. Walaupun tidak hadir pada saat ini, tolong difasilitasi. Teman-teman guru tak yang belum terdaftar, belum punya kartu anggota, melalui Pak Iswadi. Jadi kalian nomor teleponnya, mana memang namanya kita telepon. Kemudian olahraga Pak Iskandar ada juga. Makasih, beliau adalah ketua K3S Bangki Utara, pengurus olahraga. Nah ini nanti tugas ini Porseni. Nah, dan kalau bisa nanti harus ada Porseni di sini dulu penjaringan. Siapa yang bisa mewakili Takar, kena jujur kuncing di. Karena ada mengangin deh. Kuncing dan jujur. Jadi harus ada seleksi di Pak Ketua Bidang Olahraga, seleksi karena tidak tentu kemungkinan banyak teman-teman guru yang punya potensi jauh lebih bagus sekarang dibandingkan. Karena saya Yana mengikuti, berikan kesempatan peluang yang sama teman-teman guru yang lain, termasuk dari SMA SMK. Kemudian seksi pengembangan seni dan budaya Pak Saharudin SPD. Ada juga. Kenapa ya? Sakit. Memang sama ini di Bambang. Dan menurut informasi hampir semua rumah sakit full. Dan kita kondisi tadi teman-teman guru jaga kondisi, jaga asupan gizi, ya. Pertanyaan minum air hangat dan RS. Kemudian bidang pembinaan kerohanian dan karakter bangsa Muhammad Rustam. Orinya apa ya? Isi. Kemudian terakhir pembinaan dan pengembangan PAUD. Nah ini supaya perkenalkan. Kenapa supaya pertama perkenalkan karena terakhir kering. Aja Hijrah Tayyib SPD MPD. Ya. Jadi berurusan dengan PAUD sama beliau. Apalagi sekarang dia tim akreditasi PAUD asesor. Jadi dia yang memberikan penilaian karena PAUD SMP juga. Nah ini bantu sekolah-sekolah di sini. Paling tidak dia akan dalam menilai komunikasi yang tim. Harus ada ordal di mana-mana itu. Penilaian dari ordal, tes saja. Ada setengah mati yang persiapkan. Selamat dulu itu yang mau pilih tim ibu.
langsung, tapi paling tidak takaran juga diperhitungkan. Di harapan 1 berarti juara 4, peringkat 4 terbaik dari 24 kabupaten kota. Masuk ke peringkat 4. Terima kasih Ibu Menko atas upayanya sehingga PGRI Takalar juga bisa dikenang di tingkat provinsi. Nah, itulah pengurus PGRI Kabupaten. Mohon kiranya teman-teman anggota untuk mengetahui itu. Kita harus saling kenal dan saling menyapa dimanapun kita berada. Dan itu pengurus PGRI. Itu mungkin terakhir, dan mohon maaf saya setelah ini langsung pamit karena ada paripurna di DPR. Sebelumnya berangkat ini, pastikan bahwa power sudah terpasang dengan baik dan Jadi kemudian bisa itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi mari kita tetap menjaga kekompakan, ya, menjaga silaturahmi dengan baik. Kalau ada yang video kita mau yel-yel, ya, menyapa, nanti saya yang bantu. Berdiri dulu langsung. Jadi tagline-nya itu takalar. Kalau saya katakan takalar, kita harus menyampaikan cepat. Jadi begini, ini dunia. Jadi kalau saya bilang takalar, cepat, ya, kita bisa mulai. Kita pasang terus. Takalar, cepat. Baru lagi. Tapi Rodi ini Pak, tapi lagi. Jadi kalau saya katakan takalar, cepat berpikir, cepat bertindak, cepat berhasil. Siapa? Kemudian hidup PGRI, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Siapa kita? Ulang ya. Takalar, cepat Berpikir, cepat bertindak, cepat berhasil. hidup PGRI. Guru, Jadi hidup guru, hidup, hidup PGRI, Hidup. solidaritas. Yes. Siapa kita? guru Indonesia. Paham? Paham, paham. Nah, kita coba kalau salah ada lagi. Saya berharap satu kali mau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takalar, cepat Berpikir, cepat bertindak, cepat berhasil. hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Siapa kita? Lagi. Jadi video nah. Kita usahain lagi. Dari sini itu. Ya. Video live ini. Siap? Itu ya, ada juga. Ya. Di belakang ini. Ada juga di belakang. Oke. Earphone
kota mana pemimpin dulu? Ya, kita mulai ya. Bismillah. Takalar cepat 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 hidup dulu hidup PGRI solidaritas siapa kita baik dengan seizin kita semua sisi Allah Subhanahu wa taala mari kita bersama-sama membuka konferensi PGRI cabang Kecamatan Petalasan dengan bersama-sama membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadirin yang kami hormati, itulah tadi sambutan dari Bapak Haji Darwis SPD MM selaku Ketua PGRI Kabupaten Tagalar sekaligus membuka acara konferensi cabang PGRI Patalasan dengan berakhirnya kegiatan pembukaan dari tadi, maka acara selanjutnya kami serahkan ke pengurus PGRI Kabupaten Tagalar. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.